Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media yang itu merupakan bentuk atau wadah bagi kita untuk menjalin tali silaturahim. Yang mana kita harus membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin tali persaudaraan di antara sesama sehingga tercipta yang namanya kekuatan muslim yang kokoh dan juga kuat dan juga sangat baik ke depannya. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tujuan diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan maksud atau tujuan-tujuan tertentu. Ya. Salah satunya apa? Di situ yang pertama, tujuan diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Ini adalah alasan yang paling utama yang perlu kita pahami. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan utama dari diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi yang pertama itu diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu diantaranya kita bisa mendirikan sholat, menunaikan zakat dan juga melaksanakan puasa dan juga melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ya. Itu adalah termasuk kepada ibadah. Sholat itu juga termasuk kepada tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Dan amalan pertama kali yang akan dihisab nanti di akhirat ialah sholatnya terlebih dahulu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 21 juga dijelaskan demikian, manusia diminta untuk beribadah kepadanya. Maksudnya manusia diminta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi makhluk yang bertakwa. Jadi di situ dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi itu adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata supaya manusia tersebut menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga supaya manusia itu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Itu tujuan manusia diciptakan pertama kali. Yang pertama pada situ ialah ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diciptakan manusia yang kedua yaitu sebagai
khalifah. Ya. Selain ibadah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala ingin manusia mengurusnya dengan kekuatan akal yang dimiliki. Diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan apa di situ? Supaya manusia itu bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah artinya apa di situ? Pemimpin. Seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Ya, salah satu sifatnya, ya sifat dari seorang pemimpin yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu harus melekat di dalam diri seorang pemimpin. Ya. Supaya apa di situ? Supaya kepemimpinannya berjalan dengan baik, ya. Berjalan di jalan yang benar sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tercantum dalam surah Al-An'am ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ya. Artinya ya. Ini. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi. Dan dia meninggikan sebagian dari kamu atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat. Jadi kalau misalkan kita melihat lagi, membaca lagi tentang ayat ini, bahwasanya manusia itu memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda dengan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang dibanding yang lain. Makanya di situ tercipta yang namanya khalifah, ya. Di antara yang lain yang dipimpinnya. Itu adalah perbedaan derajat yang Allah ciptakan untuk manusia. Untuk mengujimu, ya. Di sini kelanjutannya, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat dalam memberi siksaan dan dia sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Jikalau nanti ada seseorang yang menjadi seorang pemimpin, di situ ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya itu menjadi pemimpin yang baik, yang mengikuti apa di situ? Ajaran-ajaran syariat Islam. Seorang pemimpin harus punya sifat jujur dan juga amanah, dan juga tabligh dan juga fatonah. Makanya seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Nah, sedangkan kepemimpinan manusia itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia benar dalam menjalankan kepemimpinannya atau tidak? Makanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin, ya. Makanya ditinggikan, ya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat dalam memberi siksaan. Dan barang siapa yang menjadi seorang pemimpin yang tidak adil, menjadi seorang pemimpin yang jahat, maka Allah Subhanahu wa taala sangat cepat dalam memberi siksaan kepada pemimpin yang seperti itu. Dan dia sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jikalau seorang pemimpin melakukan suatu kesalahan dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Oleh sebab itu maka tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua apa di situ sebagai khalifah di muka bumi ini. Terus yang ketiga, tujuan diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala agar tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia bisa tahu tentang segala kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka dapat menyadari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, di seluruh muka bumi ini. Nah, jadi itu diciptakan manusia supaya manusia itu bisa tahu segala sesuatu yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di dunia itu merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya dan segala isinya terbentuk berdasarkan kehendaknya. Jadi apa-apa yang terjadi di dunia itu, di muka bumi ini, baik itu tata surya, baik itu bumi dan juga alam semesta lainnya itu berdasarkan pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada manusia semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar nyata dan juga ada. Penjelasan lebih rinci dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 12 yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan demikian pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya sehingga kalian dapat memahami bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi kalau misalkan kita membaca ayat lagi ini bahwasanya seluruh alam semesta itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terjadi di muka bumi ini itu berdasarkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin berbuat sesuatu, maka cukup dia mengucapkan kun fayakun. Jadi maka jadilah ya. Jadi itu termasuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini yang keempat yaitu mengemban amanah. Alasan selanjutnya adalah Allah menciptakan manusia untuk mengemban amanah di dunia. Amanah tersebut dapat diibaratkan sebagai ujian dan tanggung jawab saat menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, di muka bumi ini. Jadi seorang khalifah itu mengemban amanah. Setiap amanah di situ harus disampaikan, harus dilaksanakan dengan baik dan juga dengan jujur. Ya. Seperti seorang utusan, seperti seorang rasul yang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan risalah atau pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Makanya di situ harus disampaikan apa adanya. Ya. Di situ. Makanya yang merupakan tanggung jawab bagi seorang rasul untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana daluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan juga gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan juga sangat bodoh. Nah, itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengamanahkan dunia itu kepada siapa itu? Kepada langit awalnya. Dan juga setelah itu kepada bumi dan gunung-gunung. Namun apa pada saat itu mereka enggan untuk memikul amanah tersebut. Takutnya apa di situ? Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Ya, mengkhianati dari amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kemudian dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya di ayat tersebut itu disampaikan kepada kita bahwasanya seorang manusia itu apa? Memikul amanah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berarti kalau misalkan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berarti kita termasuk orang-orang yang mampu dalam memikul amanah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat saya simpulkan bahwasanya terdapat 4 tujuan diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pada situ untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus yang kedua sebagai khalifah, yang ketiga agar tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terus yang keempat mengemban amanah. Nah, jadi itu alasan diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya dan juga guru-guru kita semuanya dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas partisipasinya semuanya yang telah menonton dan juga yang telah subscribe dan juga yang telah like dan juga share video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan sebagai perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.